Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan layanan bimbingan konseling. Sebelum mengawali kegiatan ini, kita sama-sama awali dengan membaca doa. Untuk membacakan doa, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Sebelum mulai kegiatan, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan mengucapkan bersama-sama, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah berdoa. Semoga apa yang akan kita laksanakan mendapat kelancaran dan ridho dari Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk menghilangkan tegangan, terus menambah fokus, kita lakukan kegiatan speaking. Speakingnya dengan cara Anda bertepuk tangan dengan kode. Ketika Bapak menyebutkan warna kuning, Anda tepuk tangan 1 kali. Ketika Bapak mengucapkan warna hijau 2 kali dan merah 3 kali, dan ketika hitam berhenti. Ya, sepakat? Ya, paham? Ya, sekali lagi, kuning 1 kali, hijau 2 kali, merah 3 kali, hitam berhenti. Kuning, kuning, hijau, hijau, merah, 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 kuning, hitam. Makasih ya. Makasih tepuk tangan ya. Kita sudah siap ya. Bagaimana untuk kehadiran hari ini ketua kelas? Alhamdulillah untuk hari ini seluruh mahasiswa hadir ya. Kegiatan ini mempunyai tujuan umumnya yaitu mengenal sistem etika dan nilai bagi pengalaman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat dan minat manusia. Itu sebagai tujuan umum, maksudnya yaitu Anda selaku peserta didik dapat memahami tentang topik yang akan kita bahas nanti, begitu ya. Kegiatan ini merupakan kegiatan layanan bimbingan konseling dengan menggunakan bimbingan kelompok, tekniknya teknik diskusi ya, teknik diskusi. Kalian dipersilakan untuk membagi kelompok dengan jumlah anggota kelompok 8 orang dari semua jumlah peserta yang hadir ya, semuanya 8 orang ya, dengan aturan dari urutan absen ya. Kalau sudah kita membuat kesepakatan waktu, karena waktu yang akan kita gunakan dalam diskusi selama 45 menit ya. Bisa disepakati? Ya, jadi kita akan menentukan waktu untuk diskusi itu selama 45 menit ke depan ya, 45 menit ke depan. Ya, topik yang akan kita bahas dalam kegiatan diskusi ini yaitu stop bullying. Kenapa mengangkat stop bullying? Karena bullying sampai hari ini kadang masih dianggap sebuah kegiatan yang biasa yang masih dilakukan di lembaga pendidikan, apalagi kita sebagai insan berpendidikan yang status SMA itu kan harus bisa memberikan contoh terhadap adik-adik kelasnya yang di SD ataupun di SMP. Apalagi nanti Anda sekarang sudah mau menginjak ke kelas 12, kita harus memberikan contoh yang baik terhadap adik kelasnya. Makanya topik ini layak untuk kita bahas supaya kita bisa memahami apa itu bullying ya, seperti itu. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan diskusi ini? Siap. Kalau belum ya, kalau siap terima kasih. Kalau yang masih belum, beri kesempatan Anda untuk mempersiapkan diri ya. Untuk melakukan diskusi ini silakan Anda mempersiapkan diri dulu. Ya, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan Anda tanyakan sekarang ya. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan dalam kegiatan diskusi ini, Anda selaku peserta diskusi mempunyai tugas dan tanggung jawab ya, yang keduanya ini harus Anda taati dan Anda laksanakan. Dan salah satu tanggung jawab Anda ya, menjaga diskusi ini sebaik mungkin dan jaga secara keharmonisan. Dan tugas Anda ya melaksanakan diskusi ini dari awal sampai akhir. Tanggung jawab Anda menjaga diskusi ini dengan kondusif ya, seperti itu ya. Maka sekali lagi Anda sudah siap
secara fisik atau psikologi untuk melaksanakan kegiatan diskusi ini? Ya, kalau siap kita akan memasuki tahap inti atau tahap kerja. Ya, Bapak akan menayangkan sebuah video animasi tentang bullying. Persilakan Anda pahami. Mungkin itu sepintas tentang video animasi bullying. Sekarang silakan Anda masuk ke kelompoknya masing-masing yang telah terbentuk, ya, bergaul berdasarkan urutan absen yang tadi. Ya, silakan Anda bergaul ke kelompok masing-masing. Ya, silakan Anda diskusikan tentang topik yang tadi Anda telah lihat di video animasi. Ya, silakan Anda diskusikan dengan kelompoknya. Kalau sudah, ya, persilakan kepada Anissa untuk menjelaskan video yang tadi ditayangkan. Silakan. Izin yang berbicara, Pak. Dari video yang tadi ditayangkan, barangkali kita semua yang di dalam ruangan ini dapat tahu mengenai pengertian bullying. Jenis-jenis bullying yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada secara verbal, secara fisik, secara relasional, dan bullying cyber. Yang ketiga ada dijelaskan mengenai sebab dan dampak negatif bullying. Yang keempat ada efek bullying. Yang kelima cara mencegah. Yang keenam cara melawan bullying. Barangkali untuk selengkapnya akan didiskusikan oleh. Oke, jadi kita sudah jelas tadi ada deskripsi paparan dari teman kita yaitu Anissa, bahwa dijelaskan dari animasi yang tadi. Kita bahas ke masalah pertama. Ya, masalah pertama tadi disebut dengan pengertian bullying. Ya, silakan kepada Dara untuk menjelaskan apa itu pengertian bullying. Izin menjawab, Pak. Untuk pengertian bullying yaitu suatu bentuk dan perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Terima kasih. Ada yang bisa menambahkan? Ingin menambahkan,
untuk pengertian bully, bully merupakan perilaku seseorang atau kelompok yang menyakiti orang lain secara fisik maupun psikis yang berdampak negatif bagi korban maupun pelaku. Oh, terima kasih. Ada yang lain ya? Kalau udah, tadi kita sepakati bahwa harus bullying intinya yaitu melemahkan seseorang, ya seperti itu ya, melemahkan seseorang dengan niat dia merasa paling, dia merasa super, ya seperti itu. Ya selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis bullying. Coba untuk Alia, ya sebuah jelaskan yang sebuah jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying ada 4. Yang pertama ada bullying secara verbal yang dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan, penghinaan, atau pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasus-kasus yang keji dan keliru. Kemudian ada bullying secara fisik yang termasuk dalam jenis ini, ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik ataupun menggigit dan mencakar. Yang ketiga ada bullying secara relasional atau sosial. Pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan ataupun hindaran. Dan yang terakhir ada bullying secara cyber, merupakan perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, dan website. Wah, terima kasih kepada Alia. Kira-kira dari jenis-jenis bullying ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan Riki. Apakah termasuk bullying ketika seseorang mengedit foto dengan tulisan editan atau disebut meme gitu Pak? Oh ya, terima kasih kepada Riki. Ya, untuk pertanyaan Riki, tadi apakah disebut bullying juga ketika seseorang mengedit foto di internet, ya seperti jelek-jelekan, meme. Terus, Gali bisa menjelaskan, bisa menjawab dari pertanyaan temannya Riki bahwa kegiatan mengedit foto tersebut termasuk bullying enggak? Menurut menurut saya itu termasuk bullying karena bagi sang pengedit itu hal lucuan, tapi bagi si korban itu merupakan adik yang dapat dirasakan apa sih hatinya itu kayak sakit gitu. Ya, terima kasih. Jadi termasuk bullying. Oh, jadi termasuk bullying. Ya. Ya, terima kasih. Ada tambahan lagi bahwa kegiatan mengedit foto itu tadi temannya Gali menyatakan bahwa kegiatan mengedit foto itu termasuk bullying. Apakah ada yang tidak sepaham atau tidak sepakat atau tidak ada tambahan? Dibicarakan. Ya, silakan. Saya setuju dan sepakat dengan apa yang dikatakan bahwa mengedit foto sebagai bahan lucu-lucuan itu bisa disebut bullying, tapi juga barangkali ada yang si pengedit izin terlebih dahulu. Tapi jika misalkan sudah izin, itu bisa disebut sebagai lucu-lucuan saja, tidak disebut sebagai bullying. Terima kasih. Jadi intinya ternyata bahwa mengedit foto itu termasuk bullying. Untuk jenis-jenis bullying, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup, tidak ada lagi, oke. Ya, jadi untuk jenis-jenis bullying semua sudah paham ya? Ya, sudah paham bahwa jenis-jenis bullying itu semuanya tadi ada 4 ya. Karena tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti kita sudah paham ya, sudah paham. Terus kita menginjak kepada persoalan yang selanjutnya, termasuk selanjutnya itu sebab-sebab terjadinya bullying ya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya bullying? Silakan. Ya, silakan. Dengan bicara sebab-sebab munculnya perilaku bullying terjadi karena tradisi turun-temurun, keinginan untuk orang dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, dorongan untuk mendapatkan kepuasan dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Terima kasih. Ada yang bisa menambahkan?
Coba Destia. Ya. Barangkali dari saya ingin menjelaskan dari kehidupan kecewa karena orang lain tidak berperilaku sebagaimana yang diharapkan seperti kabarnya cyberbullying. Misalnya seperti yang artis-artis itu melakukan yang tidak diinginkan oleh netizen langsung dibully. Oke, terima kasih. Hai Pak, ada tambahan nggak? Nggak bisa, ya? Tidak, Pak. Oh, cukup ya. Kalau cukup, ya ada pertanyaan nggak dari sebab-sebab terjadinya bullying? Ya, silakan Anda. Ya. Contoh ini bertanya, Ya. sebab seperti ini dulu, apakah kurangnya kemampuan bersosialisasi si korban itu dapat menyebabkan terjadinya bullying tersebut? Ya, terima kasih kepada Gali yang telah melontarkan pertanyaan Gali, silakan. Temannya ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Anissa. Izin menjawab pertanyaan dari Gali tadi, apakah kurangnya sosialisasi dari si korban, rasa sosialisasi dari si korban dapat menyebabkan dapat menjadi penyebab bullying? Ya. Menurut saya itu bisa sangat menjadi faktor korban tersebut dibully karena kembali lagi kepada tadi, si pelaku merasa lebih kuat dari si korban, maka dari itu pelaku melakukan bullying, dan biasanya pada korban yang kurang jiwa sosialisasinya itu tidak ada perlawanan, jadi si pelaku semakin puas melakukan bullying. Silakan ada tambahan lagi ya? Ya, ya silakan. Dan untuk cara mencegah dan melawan bullying, kadang salah satunya itu jangan hindari tempat-tempat yang sepi itu, dan berarti itu memang kalau misalkan orang yang kurang sosialisasi bisa menjadi faktor dibully. Oke, yang lainnya, Arifah, untuk Riki, silakan. Nah, Pak, Ya. mungkin dari pertanyaan tadi bullying tersebut termasuk bullying verbal karena orang yang suka berdiam di rumah atau melek itu bisa dicela oleh orang, dibintang oleh orang. Oke, makasih. Ada tambahan lagi, Arifah? Izin berbicara. Ya, silakan. Untuk menghindari terjadinya bullying seperti itu harus berkumpul dan banyak bersosialisasi bersama teman, menghindari kesenjangan. Oke, makasih ya. Ya, jadi intinya ketika kita ingin terbebas dari bullying, ini salah satunya mungkin tadi bisa kita jangan sendirian ya, karena otomatis itu menjadi objek ya untuk seorang yang senang melakukan bullying. Ada pertanyaan lagi, silakan. Oh, kalau tidak, ya kita menunjak terhadap yang dampak negatif bullying terhadap korban ya. Coba ya biasa siapa yang bisa menjelaskan? Ya silakan ya Pak. Dampak negatif bullying bagi yang menjadi korban terganggunya fisik seperti cedera, luka, sakit, dan sebagainya. Tertekan fisiknya, kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tertekan psikis lain. Pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Oke, makasih ya. Dari sebab dari dampak negatif bullying tersebut ya, ada yang belum dimengerti atau mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan bareng-bareng. Ya silakan untuk bertanyakan. Ya silakan. Bisa menambahkan saja Pak. Barangkali untuk yang tadi terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya itu bisa disebabkan oleh bullying secara fisik yang si pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Ya, silakan ada tambahan lagi atau mungkin ada suatu hal yang mau ditanyakan. Ya silakan. Bertambah atau menanyakan? Bertanya, Pak. Ya silakan. Ini bertanya, Pak. Ya. Apakah tawuran antar geng termasuk bullying secara fisik atau hanya kesalahan kelompok? Oke, jadi pertanyaan dari teman kita, apakah tawuran itu termasuk bullying atau mungkin kesalahan kelompok? Ya silakan. Kalau ada yang mau menjelaskan, ya silakan. Ya silakan bisa. Izin menjawab pertanyaan dari Ricky. Ya. Saya akan menjawab menurut pendapat saya saja Pak. Menurut saya tawuran itu
barangkali bisa disebut bullying atau salah satu penyebab tawuran adalah salah satunya bullying. Tapi barangkali jika tindak tawurannya sendiri bisa disebut atau bisa termasuk ke perilaku kriminal. Gitu. Oke, ya silakan. Dan mungkin bisa menambahkan. Saya ingin menambahkan Pak, jadi gini, dalam pengertian bullying itu kan bentuk agresi ketakutan dominan pada perilaku, jadi bersifat subjektif kepada satu orang. Nah, tawuran itu kebanyakan kan rame-rame gitu Pak. Jadi tawuran belum bisa disebutkan bullying karena itu termasuk ke kekerasan kriminal seperti disebutkan Anissa tadi, karena dilakukannya secara beramai-ramai bukan kepada satu orang satu objek. Terima kasih. Ada tambahan lagi bahwa tadi dikatakan pertanyaannya dari Ricky, apakah perkelahian antar geng atau antar kelompok itu bisa dikatakan bullying atau bukan? Ya silakan. Ada enggak? Ya, atau mungkin bisa dikatakan bahwa pertengkaran atau perkelahian antar geng atau antar kelompok itu mungkin hasil atau mungkin efek dari kegiatan bullying biasanya ya. Biasanya bullying dari bullying terus merambah akhirnya menjadi sebuah perkelahian yang gitu. Biasanya dari perorangan kita mengajak berkelompok akhirnya jadi sebuah perkelahian. Mungkin kita sepakati bahwa perkelahian juga bisa dikatakan kriminal juga oke, karena biasanya kalau perkelahian itu kan biasanya menggunakan senjata tajam dan sebagainya ya seperti itu. Cuma yang menjadi persoalannya apakah ketika seseorang atau kelompok melakukan tawuran dengan status masih pelajar juga masih dikatakan kriminal? Kriminal, ada yang bisa menjelaskan nggak? Ya silakan. Bapak izin menjawab. Ya silakan. Barangkali bisa dilihat dari asal muasalanya kenapa yang salahnya, karena di sini juga bisa jadi itu dianggap kelompok itu dianggap memberikan atau mengganggu kelompok tertentu dan karena itu mungkin terjadi bullying. Oke, terima kasih. Ada tambahan nggak? Ada tambahan lain? Silakan bisa. Tambahkan lagi Pak, barangkali selain yang tadi dari rekan-rekan disebutkan, tawuran sendiri bisa disebut bully atau tidak karena kedua belah pihak itu dua-duanya sama-sama merasa kuat gitu Pak. Jadi dari pihak A merasa kuat dan pihak B juga merasa kuat. Jadi gak ada salah satu dari mereka yang merasa dilemahkan atau merasa dipandang sebagai baik. Oke, kita sepakati bahwa akar permasalahan dari perkelahian atau pertengkaran geng itu merupakan sebab dari bullying ya, karena di sana bisa diartikan bahwa tiap kelompok atau tiap berbeda mempunyai kekuatan, jadi bisa dikatakan sama-sama berarti berdagang ya, seperti itu ya. Ya terima kasih untuk pertanyaan yang selanjutnya tentang dampak negatif bullying. Ada lagi enggak? Atau cukup? Ya kalau cukup mungkin karena kita hidup di lingkungan akademis, di lingkungan sekolah ya, lingkungan sekolah ya. Kira-kira ya selaku siswa ada satu peserta didik, peran apa yang harus Anda cerminkan supaya bullying ini tidak terjadi di sekolah? Silakan untuk dijabarkan kepada mungkin Galih atau mungkin Anissa atau Alia dan yang lainnya. Silakan. Izin menjawab Pak, barangkali tadi pertanyaannya perilaku apa yang perlu dicerminkan agar tidak terjadi bullying di sekolah, di lingkungan sekolah. Barangkali pertama yang harus kita terapkan yaitu ubah mindset dengan tidak memandang salah satu dari kita itu lebih lemah. Yang kedua barangkali jadi menurunkan rasa ego kita masing-masing akan sesuatu dan juga barangkali saling menghargai. Oh ya, terima kasih. Ya Alia mungkin ada tambahan? Izin menjawab. Ya.
Yang pertama adalah menghindari atau membawa dan memakai barang-barang mahal dan uang yang berlebihan. Oke. Terus yang kedua, jangan sendirian, terutama di tempat sepi karena bisa dianggap pemudik. Yang ketiga juga menghindari mencari gara-gara dengan pelaku bullying. Yang keempat, jangan didekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Yang kelima, kenali dan perhatikan perilaku pelaku bullying. Dan yang terakhir, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Oke, terima kasih. Kemungkinan dari Destia ada tambahan? Cukup, oke ya. Darah ada tambahan lagi atau cukup? Ya cukup ya. Kalau cukup ya terima kasih ya. Yang selanjutnya ya, karena mungkin sekali lagi karena kita merupakan insan akademis, ya merupakan sebuah kewajiban buat kita untuk mengkomunikasikan bahwa sekolah harus terjauh dari bullying, karena ternyata bullying itu merupakan salah satu akar dari terjadinya kekerasan salah satunya ya mungkin salah satunya juga merupakan akar dari sebuah kejahatan ya. Makanya selaku insan akademis ya, sekarang Anda silakan terjemahkan atau persepsikan atau deskripsikan bagaimana cara melawan bullying ya, dan cara untuk mengkampanyekan supaya bullying itu terbebas dari sekolah. Ya silakan. Ya silakan. Untuk melawan pelaku bullying, kita dapat menerima sikap sebagai jadilah orang yang percaya diri dan menunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi terpancing. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Oke, terima kasih. Tadi ada tambahan lagi? Barangkali tambahannya untuk mengkampanyekan agar terhindar dari perilaku bullying sekolah, yaitu dengan sama-sama saling berkontribusi, saling menghargai antar siswa supaya tidak terjadi kekerasan dan bullying, pelecehan gitu terhadap siswanya sendiri. Baik. Kalau yang lain ada tambahan lagi nggak? Atau mungkin cukup? Ya. Kalau cukup dikarenakan waktunya sudah habis ya, ya Bapak mempersilahkan kepada saudara, kepada Nisa untuk menyimpulkan dari materi yang kita bahas kita nanti. Silakan. Ya dari tadi kita telah mendiskusikan mengenai bullying. Yang pertama kita membahas tentang pengertian bullying. Bullying adalah salah satu bentuk atau perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada pelaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang dirasa lebih lemah darinya. Kemudian yang kedua kita membahas mengenai jenis-jenis bullying terbagi menjadi 4. Yang pertama bullying secara verbal, dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan dan sebagainya. Yang kedua ada bullying secara fisik, yaitu berupa tindakan kekerasan seperti memukuli, menendang, menampar, mencekik dan sejenisnya. Kemudian ada bullying secara relasional atau sosial, yaitu pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Kemudian yang terakhir ada bullying secara elektronik atau cyberbullying, merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik atau di zaman kita sekarang sering dilakukan di media sosial. Kemudian kita yang ketiga membahas mengenai sebab dan dampak negatif dari bullying. Yang pertama ada sebab-sebab munculnya perilaku bullying yang tadi telah disebutkan. Bullying terjadi karena perilaku turun-temurun dari senior, kemudian ada keinginan untuk balas dendam, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau yang disebut dengan superior dan sebagainya. Kemudian dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban. Yang pertama terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Kemudian tertekan kejiwaannya seperti takut, cemas dan rasa tidak nyaman. Ketiga ada pergaulan sosialnya terganggu seperti minder, menyendiri
dan lain-lain. Keempat, ada terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek dan menurunnya prestasi di kelas. Kemudian kita juga membahas mengenai efek dari bullying di sekolah. Yang pertama ada kesulitan tidur, kesulitan menaruh perhatian di kelas, merasa takut ingin keluar, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir kita membahas mengenai cara mencegah dan melawan bullying. Yang pertama, cara pencegahannya yaitu hindari membawa atau memakai barang-barang yang mahal atau uang yang berlebihan. Yang kedua, jangan sendirian. Dan terakhir kita membahas mengenai cara melawan bully, yaitu yang pertama jadilah orang yang percaya diri dan bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Ya, silakan untuk review dari kegiatan ini. Izin berbicara. Di sini saya akan mereview kegiatan hari ini, dimulai dari pembukaan dari Bapak, pembacaan doa dan pengabsenan yang cukup jelas, dilanjut dengan ice breaking atau penegangan yang sangat menyenangkan, dilanjut kepada inti kegiatan yaitu diskusi mengenai bullying yang mendapatkan antusias dari para peserta, yang menjadikan para peserta aktif dalam bertanya, memahami dan juga mendiskusikan mengenai bullying. Dan untuk yang terakhir tadi kesimpulan dari Nisa yang sangat jelas. Ya, terima kasih. Dari kegiatan tadi dari awal sampai akhir, Bapak melihat bahwa antusias kalian sangat tinggi sekali. Anda semua berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi ini. Untuk beberapa permasalahan bisa kita selesaikan untuk beberapa argumen yang rasional. Mungkin kegiatan ini sudah selesai. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Ya, untuk doa silakan kepada ketua kelas. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Ya, kita refleksi. Silakan Anda keluarkan kertas ya, kertas satu lembar. Ya, kertaskan satu lembar. Ya, refleksinya. Ya, bagaimana kegiatan diskusi hari ini menyenangkan, manfaat atau tidak? Ya, silakan untuk diri kalian khususnya. Silakan. Ya, kalau udah, ya silakan bisa untuk membacakannya. Ya, menurut saya diskusi kali ini dengan tema bullying sangat menyenangkan. Materi yang dibahas juga begitu menarik dan juga berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dan saya juga mengikuti kegiatan diskusi ini sangat antusias. Kemudian banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan diskusi ini. Di antaranya saya menjadi mengenal jenis-jenis dari bullying, dan saya jadi mengetahui mengenai cara pencegahan dan melawan pelaku bullying. Teruskan terus mana terus ya. Untuk kegiatan hari ini saya sangat antusias dan juga sangat senang bisa berpartisipasi karena sangat banyak manfaatnya untuk kita para pelaku peserta diskusi ini. Karena bullying jika di lingkungan sekolah sangat amat banyak, jadi bisa dipelajari. Oke, silakan. Waktunya jangan sampai lewat 1 menit ya. Izin berbicara, kegiatan diskusi hari ini menurut saya sangat menyenangkan dan juga bermanfaat. Juga materi yang disampaikan sangat jelas, saya juga sangat antusias. Silakan. Yang saya ambil dari hari ini adalah saya lebih tahu tentang bagaimana itu bullying dan jenis-jenis bullying, sebab pendapatnya, efek, bagaimana mencegah dan melawannya. Oke, silakan. Saya menjadi lebih tahu banyak tentang bullying juga. Oke, ya terus silakan. Saya merasa senang mengikuti diskusi soal bullying karena saya sangat membutuhkan apa saja yang harus kita cegah dan apa saja yang harus kita hindari. Ya, silakan. Dalam kegiatan ini saya merasa senang dan dapat mengikuti dengan antusias karena materi bullying ini sangat diperlukan untuk kita dalam masa sekolah. Ya, silakan. Pada saat saya mengikuti materi kali ini mendapatkan manfaat untuk jangka panjang